Halo kawan Puan, kembali lagi di Her Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Masih bersama saya Zetira dan narasumber kita hari ini, Cak Fu. Halo Cak Fu, kembali lagi. Halo, Zatira. Oke Cak Fu, tadi kan sudah dijelaskan juga gitu ya, betapa rentannya gitu perempuan dengan disabilitas gitu. Benar. Lantas, gimana sih akses layanan untuk perempuan disabilitas, khususnya yang ada di Indonesia? Silahkan Cak Fu. Ya, jadi menurut data Susenas gitu ya, bahwa eh, angka rata-rata penyandang disabilitas itu tinggal di daerah perdesaan ya, sehingga kita tahu sendiri akses terhadap layanan publik misalkan seperti pendidikan, kemudian kesehatan, termasuk juga akses lapangan kerja itu menjadi sangat minim sekali. Nah, khusus untuk perempuan, ini sebenarnya yang paling mendasar itu adalah akses pendidikan dan juga akses kesehatan. Eh, Katakanlah di dalam akses pendidikan, perempuan-perempuan disabilitas ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa mereka mengalami double diskriminasi. Gitu ya. Yang pertama karena dia perempuan dan yang kedua adalah karena dia disabilitas. Di dalam hal berpendidikan mereka juga apa namanya para orang tua yang punya anak perempuan disabilitas beranggapan bahwa tidak penting menyekolahkan anak dia perempuan yang disabilitas ini ke sekolah-sekolah yang ada. Karena apa? Karena mereka dianggap tidak mampu untuk bekerja gitu ya. Dan sebagai perempuan lebih baik dia berlatih untuk pekerjaan-pekerjaan domestik. Yang kedua soal layanan, soal akses pendidikan tadi. Tempat-tempat pendidikan atau sekolah-sekolah khusus untuk penyandang disabilitas atau sekolah inklusi itu seringkali lokasinya ada di pusat kota, ibu kota apa namanya kabupaten atau di ibu kota kecamatan. Sehingga bagi mereka yang tinggal di pedesaan itu juga akan sangat sulit ditambah dengan transportasi kita yang tidak ramah dengan disabilitas, ini akan lebih mempersulit lagi. Dan diskriminasi berikutnya adalah soal yang tadi itu di bidang pendidikan adalah sistem pendidikan kita, di mana kurikulum misalkan dan kemudian metode belajar mengajar yang di sekolah pada umumnya itu tidak ramah terhadap teman-teman disabilitas. Sehingga beberapa survei misalkan seperti apa namanya Susenas menunjukkan bahwa ada sekitar lebih dari 50% anak-anak disabilitas itu tidak bisa melanjutkan sekolahnya atau tidak mendapatkan akses pendidikan. Nah, berikutnya adalah layanan kesehatan. Ini yang menjadi dasar juga. Perempuan dengan disabilitas ini sangat susah untuk mendapatkan akses layanan kesehatan karena kita tahu sendiri bahwa sistem layanan kesehatan kita ini masih pakai sistem layanan pasien datang ke pusat layanan, misalkan ke puskesmas dan rumah sakit. Nah, sementara perempuan-perempuan dengan disabilitas ini memiliki hambatan mobilitas, bergerak gitu ya, dan juga berkomunikasi yang menyebabkan mereka tidak dapat mencapai atau mereka tidak dapat sampai pada layanan tempat-tempat layanan kesehatan ketika mereka membutuhkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Di bidang yang lain misalkan soal akses pekerjaan gitu ya. Banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan itu yang kemudian masih mencantumkan bahwa seseorang harus sehat jasmani dan rohani gitu ya untuk bisa diterima di apa namanya di perusahaan atau di lembaga apa di tempat-tempat kerja, sehingga ini menjadi sangat menghambat bagi penyandang disabilitas khususnya perempuan dengan disabilitas untuk bisa apa namanya bekerja. Nah, ini saya pikir juga menjadi salah satu hambatan ya bagi teman-teman disabilitas untuk khususnya untuk perempuan disabilitas meningkatkan
taraf kehidupan ekonomi mereka. Begitu ya. Baik, Cafu, terima kasih penjelasannya. Jadi tadi sulitnya gitu ya mengakses layanan untuk teman-teman disabilitas itu sendiri ya, Cafu, dari mulai pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan ya, Cafu ya. Ya. Baik, Cafu. Cafu juga sekarang kan menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Betul. Betul. Lantas apa sih yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk isu perempuan disabilitas? Silahkan, Cafu. Jadi karena perempuan dengan disabilitas ini mengalami kerentanan 2 kali lipat dibandingkan dengan perempuan yang bukan disabilitas, maka Komnas Perempuan dalam hal ini sangat concern untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang memproteksi, melindungi perempuan dengan disabilitas. Misalkan kita di Komnas Perempuan ini sedang mendorong disahkannya RUU penghapusan kekerasan terhadap perempuan, seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah pengesahan RUU KUHP, gitu ya. Di dalam 2 RUU penting ini misalkan itu kita berusaha bagaimana perempuan-perempuan dengan disabilitas ini yang mengalami kekerasan baik fisik maupun ekonomi dan seksual, mereka mendapatkan perlindungan yang cukup. Yang kedua adalah mereka mendapatkan pelayanan pendampingan setelah mengalami kekerasan. Dan berikutnya adalah soal edukasi pendidikan seksual terhadap saudara-saudara kita perempuan dengan disabilitas. Itu menjadi sangat mendasar untuk melindungi mereka dari kekerasan seksual. Baik, Cafu, terima kasih penjelasannya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Cafu ya. Tapi mungkin nanti jawabannya bisa ditunda dulu gitu. Karena kita ada durasi, kita jeda sebentar ya, Cafu ya. Kawan Puan, tetap di Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya.